Tadi kan belum lu jawab suka dukanya tadi. Dukanya, Dukanya, lu waduh, jurnalis. dukanya banyak. Banyak ya duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rene Semuluyan, manusia paling tampan di ruangan ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Seorang aktivis. Wow, seorang aktivis. Bang Refki, Siap. selamat malam. Selamat malam Bang Renes. Gimana? Sehat. Alhamdulillah Nah, sehat. saya duluan yang mau nanya sehat. Kita tinjuan dulu Bang Refki. Oke, cocok. Tos pandemi. Tos pandemi. Tos pandemi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gua ngeliat dari tampilan lu udah wah Soekarnois banget. Wow. Gua bangga dengan pemuda. Wah, mantap. Pemuda tidak seitu kawan. Ya. Seitu. Gua nggak boleh setit gitu kan. Jadi Bang Ref, lo kuliah di mana tadinya? Win Raden Intan Lampung. Win Raden Intan Lampung. Udah baru kuliah atau dari tahun berapa lu kuliah di situ? 2015 masuk. 2015 masuk Win. Oke. Seorang aktivis muda Lampung, tokoh pemuda pergerakan. Wow. Wah, berat nggak nyandang gelar? Mengerikan. Berat. Berat. Kalau berat kasih dia aja. Lo mau yang berat-berat nggak? Badan lu udah berat nih. Jadi di pergerakan itu kira-kira pergerakan seperti apa Bang yang dilakukan dulu Bang? Ini kan kita bicara masalah kampus ya. Kalau di kampus itu kan banyak sekali organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan. Ikut juga di organisasi kemahasiswaan. Yang ex kampus ikut. Gitu. Apa itu namanya? PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sahabat PMI. Sahabat PMI. Oke, sahabat PMI. Warga pergerakan. Warga pergerakan. Hidup PMI. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Biar agak panas. Kalau Soekarno dingin banget loh aslinya. Oh iya. Aku kedinginan. Kalau Soekarno dulu bilang hidup PMII, bubarkan. Gitu. Tit. Kan Soekarno bukan gua. Cocok. Kalau gua hidup cocok. Gitu. Jadi Bang, lo panggil nama aja sih Bang, canggung gua mau ngejawabnya. Iya, gua kan gak ada kumis, lu kan ada kumis. Wow. Jadi bawaan gua pengen salim aja. Apalagi ngeliat lu gua. Ya, pengen salim aja gua bawaan ngeliat lu. Rep. Jadi 2015 masuk kampus. Oke, 2015 masuk kampus UIN. Alhamdulillah sudah punya niatan untuk kuliah. Alhamdulillah. Mampu otaknya mikir. Kalau dulu ya mengalir aja sih. Mengalir aja. Gitu. Ya setelah kita jalani ya asik aja, enjoy. Ternyata gue mampu gitu ya kuliah. Wow. Terkejut dulu. Gue kira gue nggak mampu gitu. Terus ada apa? Kalau di PMII ya, kita bicara ke PMII. PMII ini kan apa tadi? Persatuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ada masuk ke situ diajak atau memang masuk secara sukarela, kemauan sendiri atau gimana, atau memang ada inspirasi di situ? Tokoh-tokoh pergerakan yang lainnya. Awalnya sih diajak. Ya, kita nggak tahu dulu aktivitas di organisasi itu apa sih. Awalnya diajak sih. Diajak sama kawan-kawan di situ juga ya. Ada pergerakan apa saja yang sudah dilakukan untuk kampus? Untuk kampus. Oke, cocok. Banyak lah. Tapi tidak sebanyak yang lain lah. Pasti banyak kekurangan juga lah. Tapi paling tidak dulu di zaman di kampus sudah banyak yang dilakukan lah untuk mengadvokasi kegelisahan kawan-kawan mahasiswa. Oke. Ya kita turun ke jalan walaupun dalam kampus ya. Kenapa mereka gelisah? Gelisah ya mungkin karena ada hak-hak yang seharusnya kita dapatkan tapi tidak kita dapatkan gitu. Nah, itu kan gitu. Soal hak itu kan harus kita miliki, kita ambil hak itu. Oke. Ada pernah dapat tekanan dari mana pada saat ini namanya kan demo nih. Di pergerakan memang pergerakan tidak semuanya demo ya. Betul. Apalagi aktivis kan kesannya pasti ke situ. Kalaupun mereka tidak menemukan titik terang, demo jadi salah satu jawaban yang pas gitu kan. Pasti.
Ada tekanan selama ini, Bang? Tekanan pasti ya Bang ya. Tekanan dari aspek dalam aspek luar itu pasti. Wah, Agak serius ya kita ngomongnya. Ini udah lama loh nggak ngomong-ngomong kayak gini. ngeri. Jadi flashback ini Flashback story lagi. dulu ya. Pasti ada lah Bang. Dan itu pasti dirasakan oleh kalangan-kalangan aktivis pergerakan tentunya ya. Baik itu tekanan di dalam maupun di luar ya. Tekanan di dalam itu secara internal organisasi mungkin, secara kebatinan individu juga bisa. Ya kalau dari luar itu pasti selalu ada ya. Tekanan dari target yang kita, target. Oke. Atau sasaran yang mau kita kritik gitu, itu pasti ada. Iya. Pasti ada. Apalagi walaupun meskipun di kampus masih ada kok. Nggak tahu kalau sekarang ini ya. Oke. Apalagi 2 tahun belakangan kayaknya saya rasa kehidupan di dalam kampus juga rada mati kayaknya. Kayaknya sih. Karena Alasannya mati gimana maksudnya? ya dampak pandemi lah pasti. Dampak pandemi. Dampak Jadi, pandemi. ya memang semuanya ya terdampak sekarang ya. Ya sektor pendidikan pun ikut. Lu juga terdampak juga nggak? Sangat Sangat terdampak Iya. juga ya. sangat terdampak. Tapi paling tidak ya kita punya kesibukan-kesibukan yang bisa menghilangkan kepenatan kita lah meskipun nggak bisa Oke. seperti kehidupan normal kayak dulu-dulu. Oh, berarti ini nggak normal ya emang ya keadaannya ya? Bisa dibilang sih. Bisa nggak? Bisa Iya. dibilang nggak normal ya? Iya. Ya, namanya keadaan saat Betul. ini kan. Jadi kegiatan saat ini apa? Kegiatan saat ini selain ya menganalisa keadaan atau realitas, kemudian kita coba tuangkan secara tulisan lah, paling tidak menulis. Menulis. Tutu. Tukang tulis. Iya. Oh ya, Oke, tutu. tukang tulis. Tukang tulis. Iya. Tukang itu refleksi dari apa ya? Kalau di Apa? kamus besar bahasa Indonesia gua padahal 6, 5 lo dapat bahasa Indonesia dari waktu sekolah. So ngomongin KBBI gua. Tukang itu orang yang memiliki keahlian. Ya. Orang yang memiliki keahlian. Jadi memang dia di situ profesinya gitu. Profesi ya, bisa dibilang profesi. Bisa dibilang profesi. Jadi profesinya adalah menulis. Ya, bisa dibilang sekarang ini profesi menulis. Notulen atau gimana apa? Itu Dan dia. tidak semuanya menulis itu. Betul. Banyak menulis itu. Ya kalau ini biar agak intelek dikit lah Bang ya ditontonnya ya. Yes. Walaupun nggak seintelek yang lain lah. Iya. Ini rada filosofis juga sih. Tukang Oke. tulis ini. Kayak kata Bang Randi tadi kan tukang itu kan identik dengan sebuah profesi ya. Iya, keahlian. Keahlian lah gitu. Ya ini sebetulnya agak sedikit memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan dunia pers hari ini gitu loh. Oke. Karena seolah-olah profesi jurnalis itu sangat gampang. Sangat digampangkan ataupun sangat gampang. Karena aksesnya terbuka. Aksesnya terbuka. Iya. Bisa jadi sih. Iya. Ya bisa jadi. Tapi kalau menurut saya kalau akses terbuka itu ya nggak jadi soal sih Bang. Tapi paling tidak ya kita punya apa ya sebuah basic dan kemauan yang betul-betul itu mengarahnya kepada soal profesi. Oh. Ya, jangan sampai ya kita nggak niat kita salah lah intinya. Jangan sampai niat kita salah. Karena Oke. bahaya. Karena jurnalis itu bisa dijadikan sebagai hal yang positif bisa juga ke negatif. Hal yang positif Ya dan negatif. iya. Oke. Tergantung kepada individunya sih. Negatif ya. Untuk negatif atau positif. Kalau ya. gue bilangin negatif, setuju nggak Bang? Jadi Negatif. ada beberapa kawan-kawan jurnalis ya, kita paham lah itu, yang memanfaatkan profesi itu untuk berlindung di sebuah apa yang namanya undang-undang pers. Setuju? Setuju. Dia berlindung di balik. Setuju bukan berarti saya membenarkan itu ya. 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 Oknum yang gue bilang. Oknum ada. Oknum yang mencoba untuk berlindung di balik undang-undang pers. Ada. Dan itu ya pernah kita jumpai lah itu. Pernah kita temukan lah itu. Sedangkan jurnalis ada kitab sucinya adalah kode etik ya. Kode etik jurnalistik, undang-undang pers. Kira-kira Ya. banyak yang paham atau tidak? Enggak, gue rasa. Belum. Jangan Berarti ada- enggak lah. Kalau enggak berarti kita pesimis banget. itu. Berarti masih ada ruang untuk memahami. Betul. Oke. Dan itu tidak hanya pelaku persnya atau insan persnya ya atau wartawan yang perlu memahami itu secara utuh, tapi semua publik juga harus tahu Oke. pers itu apa. Dia sudah ada undang-undang tersendiri Iya, Undang-Undang Nomor pada 40 saat kita tahun jadi 99. jurnalis. Ya. Tapi masih aja ada yang ketangkep, Bang. Ketangkep. Ya oknum tadi ya. Oknum tadi ya.
Setuju juga kalau misalnya jurnalis tercoreng sedikit namanya profesi Saat ini saat ini. ya setuju ya, karena memang keadaannya seperti itu ya, mau tidak mau ya. Karena gua rasa begini, kenapa? Karena banyak yang tercoreng. Karena memang dia ruangnya terbuka untuk masuk ke dalam menjadi profesi menjadi seorang jurnalis itu terbuka. Nah, tentu kan harus ada organisasi apa namanya? Profesi ya, organisasi profesi yang menaungi seluruh kawan-kawan yang saat ini menjadi dan ingin menjadi seorang jurnalis gitu. Bang lu sendiri kan di kalau nggak salah di AWPI ya, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia. Udah lama di situ. Alhamdulillah sudah mau masuki tahun ketiga ini. Tahun ketiga. Jadi jabatannya di sana apa? Di AWPI? Alhamdulillah sebagai ketua AWPI Kota. Oh, Kota Bandar Lampung. Oh, Bang Refki ini salah satu bukan salah satu, jabatannya sekarang adalah Ketua DPC AWPI Kota Bandar Lampung. Katanya mau musda ya, Bang? Ya, musda provinsi DPD. Ya. Oh, itu sudah terbentuk semua DPD-nya. DPD se-Indonesia sudah di Bandar Lampung di Lampung 16 ya kalau nggak salah kabupatennya kita ya. Kalau di Lampung kita punya 11 DPC di 15 kabupaten kota. Oh, DPC ya? DPC. Kita kalau kabupaten kota DPC ya? DPC. 11 DPC. Berarti ada beberapa yang belum terbentuk ya. Itu proses kayaknya. Pasca musda itu daerah mana aja tuh? Kita punya di yang belum Tulang Bawang, Lampung Selatan, kemudian di mana lagi ya? Lampung Barat belum. Ya. Itu 3. Mungkin pasca musda ini semua bakalan terbentuk sih. Oh, pemilihan ketua ya? Ya, ini lagi tahapan proses pemilihan ketua. Kita di musda kedua ini. Musda kedua untuk memilih dan menentukan nasib AWPI Provinsi Lampung 5 tahun ke depan. Luar biasa. Itu memang harus itu karena yang gue bilang tadi harus ada edukasi ke kawan-kawan jurnalis yang mau masuk ke dalam area atau ruang lingkup atau profesi jurnalis sendiri. Ya, kan? Nah, syarat-syarat ya gini, yang dibilang jurnalis. Kalau dia dibilang jurnalis itu dia harus apa dulu gitu loh. Dia harus jujur dulu dengan diri dia sendiri. Itu modal utama. Sebelum kita masuk yang secara administrasi ya. Oh, kemauan maksudnya. Oh iya gitu. Dong. Oke. Dia jujur bahwa dia ingin betul-betul punya niat yang tulus, ingin aktif di dunia profesi ini. Oh gitu. Iya. Ya karena kan tahu sendiri tuh. Tinggi pohonnya, jarang buahnya. Betul. Iya kan? Jurnalis karena balik lagi ke idealis tadi ya, benar ya. Semuanya harus diawali dengan diri kita dulu ya. Makanya kejujuran, tulus lah. Kayak kita ngadepin cewek lah, kita harus jujur, tulus apa adanya. Gak boleh ada Enggak percaya. Kalau itu gue garis bawahi. Mau ngadepin cewek jujur. Iya dong, jujur kalau kita memang nggak punya pasangan yang lain. Enggak setuju. Gue kayak lagi ngadepin cewek loh. Enggak karena dia makhluk satu itu sudah digaris bawahi memang mudah ditipu. Wow. Awas lo dihakimi oleh para wanita lo. Bener. Perempuan itu mudah ditipu. Berapa kali nipu perempuan? Alhamdulillah lo. Sering. Ngeliat database dulu. Jadi balik ke perempuan lagi nih, panjang urusan. Panjang urusan perempuan. Apalagi kalau sudah punya urusan sama perempuan. Capek. Curhat gue. Ya kalau suka duka pasti banyak, Bang. Ya, kehidupan di dunia jurnalis itu kehidupan yang sangat bebas. Kita bisa ngapain aja. Nah, makanya Abang bilang tadi banyak juga oknum-oknum yang menyalahgunakan soal profesi itu karena profesi ini sangat seksi ya. Bebas dalam arti kata pemikiran. Ya, pemikiran tanda kutip lah untuk hal-hal yang positif dan membangun lah tentunya. Kalau kisah ya, saya pernah awal saya masuk ke dunia profesi itu saya ketemu dengan salah satu mentor saya ketika sudah terjun ke dunia profesi itu. Jadi saya dikasih sebuah tantangan untuk mewawancarai seseorang dan itu secara eksklusif.
Oke. Nah, itu Keringat keluar. Gila itu. Dari semua belahan. Enggak. Pokoknya udah kayak jogging keliling Pahoman lah. 10 kali kita muterin Pahoman itu, nah keringat saya wawancara itu segitu loh. Basah dong. Basah. Luar biasa. Basah gitu. Itu momen tak terlupakan itu. Tapi berkat dari sana saya tahu bahwa ketika kita ingin menghadapi seorang narasumber itu, kita betul-betul harus tahu luar dan dalamnya sosok narasumber itu gitu. Oke. Ya kita kuliti apa ya. Wah, ngeri amat. Maksudnya informasinya gitu supaya betul-betul mendalam gitu loh. Itu saya dikasih tantangan itu waktu itu. Ada salah satu kebetulan selama saya di profesi jurnalis ini lebih kental ngomongin soal public policy ya, kebijakan publik, dan itu berurusan dengan atau berhadapan ya, bukan berurusan. Berhadapan dengan pejabat publik lah gitu. Oke, pejabat saya fokus di politik pemerintahan. Oke. Salah satu yang saya wawancara itu politisi yang sangat fenomenal waktu itu. Siapa namanya? Adalah. Oh, panggilannya lah gitu. Panggil aja dia Abang Dah. Ya, Gue kira tadi namanya adalah, panggilannya lah. Kalah lo gitu kan. Gue ini kan ngasih lu ruang ya buat menyampaikan sesuatu yang memang ada yang pengen lu sampaikan nggak buat kawan-kawan atau buat masyarakat. Khususnya ya di dalam ruang lingkup lo ya. Lo kan jurnalis nih, tukang tulis. Tukang tulis. Pesan untuk kawan-kawan yang sudah ada di dalam lingkaran itu ataupun yang baru mau masuk ke dalam lingkaran itu. Mungkin karena tadi disenggol soal latar belakang histori ya, dunia pergerakan di kampus, mungkin boleh dong kita kasih pesan-pesan ke kawan-kawan aktivis mahasiswa yang masih aktif di dunia kampus hari ini. Teruslah bergerak, karena runtuhnya sebuah negara itu hilangnya idealisme mahasiswa. Gitu. Jadi kalau idealisme mahasiswa itu sudah bisa ditransaksionalkan, maka itu tanda-tandanya negara itu akan hancur, Bang. Gitu. Maka teruslah bergerak dan salam pergerakan untuk kawan-kawan mahasiswa. Kalau untuk apa namanya untuk apa tadi maksudnya? Untuk apa? Untuk kawan-kawan mahasiswa. Untuk kawan-kawan mahasiswa. Oh, mahasiswa. Itu pesan untuk kawan-kawan mahasiswa. Kawan-kawan mahasiswa. Oh, jadi memang harus lebih otaknya harus dipakai lagi gitu ya. Ya banyak baca buku, banyak diskusi biar pergerakannya lebih oke dan masif. Mahasiswa banyak baca buku, diskusi, ya, menulis, ya, menulis, diskusi itu mutlak wajib bagi mahasiswa. Dan itu pernah saya sampaikan di zaman saya kuliah dulu kepada adik-adik saya di organisasi. Ya, menulis, membaca, diskusi itu makanan pokok kita, nggak bisa ditinggal. Jadi, mati gitu kalau nggak ada itu. Nah itu. Oke, ya nanti kita bincang-bincang lagi dengan Refky Renaldi ya dari gua. Read before you speak, speak after you think. Oke. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.